Cek 1 2 3 lagi coba. Cek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 فيا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جمالي صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واغفر لكل مذنب يا رب لا تقطع رجانا على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب يا سامع دعانا يا رب بلغنا نذوره صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب وارزقنا الشهادة يا ربي حيتنا بالسعادة الله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشاهدة
الشفاع يا رب صلي عليه وسلم الله يا رب صل على محمد يا رب صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم الله يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأنكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأنكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأنبياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأنبياء السلام عليك يا مسك وطيبي السلام عليك يا محي الذنوب السلام عليك يا مسك وطيبي السلام عليك يا محي ذنوبي السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء يا رسول الله يا
Nabi Allah ya Nabi. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, susunan acara Ngaji Sastra dan Budaya Pesantren bersama Kiai Haji Dezawawi Imron di Pondok Pesantren Ar-Risalah Bate Tanga, Selasa 2 Desember 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya zat yang tak pernah pergi, muara segala doa terpatri, dan tempat asal mula setiap jiwa kembali. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Habibana wa Nabiyana sallallahu alaihi wasallam, pemimpin umat tiada terganti, penuntun jiwa dalam hakiki, dan pelita pada jalan yang suci. Hadirin yang berbahagia, dengan mengharap ridho ilahi, marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama membaca Ummul Kitabah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was solihin was sahabati wat tabi'in wal ulama wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin. Syai'ulillah lahumul Fatihah. Amin. Sambutan oleh Direktur Mahadiyah Pondok Pesantren Ar-Risalah Bate Tanga, Al-Ustadz Junaidi Esos MPD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kurang semangat, satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Gurunda, tamu agung, tamu mulia kita pada siang hari ini, Kiai Haji Dizawawi Imron. Beliau merupakan sastrawan sufis Asia Tenggara, sekaligus beliau adalah budayawan dari Pulau Madura. Pertama, kami Abah mewakili Ketua Yayasan Pondok Pesantren Ar-Risalah Baitanga menyampaikan rasa syukur yang sangat tinggi, kebahagiaan yang sangat besar atas kehadiran Abah Dizawawi Imron di Pondok Pesantren Ar-Risalah Baitanga ini. Mudah-mudahan kehadiran beliau ini tidak menjadi kehadiran yang terakhir dan akan terulang kembali untuk yang kesekian kalinya. Karena beliau hadir di siang ini adalah ketiga kalinya. Di 2 tahun yang silam Abah juga hadir, menyapa, memberikan keberkahan, memberikan ilmu kepada para santri sekalian. Alhamdulillah siang hari ini Abah beliau berkenan hadir kembali, ditakdirkan kembali untuk membersamai kita semua. Yang terhormat pula kakanda saya Haji Muhammad Ridwan Hilal SAG MM. Beliau merupakan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Darud Dakwah wal Irsyad. Beliau juga merupakan anak ideologis dari Abah Dizawawi Imron mulai sejak dulu sampai insyaallah yaumul qiyamah. Kita doakan mudah-mudahan Kakanda Ridwan Hilal ini terus bersinergi dengan Pondok Pesantren Ar-Risalah Baitanga, dan beliau ini merupakan pendai kondang juga di Polewali. Cuman waktunya beliau ini juga ahli dalam bidang MC. Nanti ke depan teman-teman santri yang di MAPK, teman-teman santri yang di PDF Ulia, saya akan datangkan beliau ini untuk memberikan semacam workshop, semacam materi, semacam teori dan seterusnya untuk bagaimana menjadi MC yang handal dan sesuai keprotokoleran nasional. Beliau ahlinya. Kemudian yang terakhir Abah, kami dari Pondok Pesantren Ar-Risalah Baitanga, segenap jajaran Dewan Guru, segenap jajaran yayasan dan seluruh santri Pondok Putra ataupun Pondok Putri selalu mendoakan Abah. Mudah-mudahan Abah diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan kembali lagi untuk yang kesekian kalinya di Pondok Pesantren Ar-Risalah Baitanga. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan singkat, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ada keberkahannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahul muwaffiq ila thoriqir risalah, wa minallahil musta'an wal istiqlan, wabillahi taufiq wad da'wah wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selanjutnya, pengantar biografi Kiai Haji Dizawawi Imron oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Darud Dakwah wal Irsyad Haji Muhammad Ridwan Hilal SAG MM. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil kafihil muhammad wa kashifil mudlihammat, wassalatu wassalamu ala sayyidil makhluqat sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadat. Alhamdulillah, kita sama-sama muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Dizawawi Imron, guru kita semua, abah saya,
Alhamdulillah dapat hadir di tempat ini kembali. Yang kami hormati mewakili Ketua Yayasan Pondok Pesantren Ar-Risalah, kami hormati unsur pimpinan, para azadiz wa azadizah, para tulab, talibat. Alhamdulillah, syukur ilallahi jami'ah. Satu berkah dari Allah, nastati' an najtami'a fi hadzal makan. Insyaallah hadzal ma'had mubarakah, ma'had muwaffakan. Ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan Abah, kalau saya panggilnya Abah, dan tidak dilarang semua santri memanggilnya Abah, siapa saja, lebih akrab ya. Beliau ini lahir tahun 1943. Jadi sekarang usianya 28 tahun. Terbalik ya, terbalik. Jadi usianya 82 tahun. Kalau beliau ini untuk pendidikan formal, beliau hanya di madrasah, bukan di madrasah, belum ada madrasah, dulu masih sekolah rakyat. Nah, beliau sekolah rakyat. Tapi beliau ini menjadi dosen tamu pada berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia dan internasional. Kalau kita jadi dosen, tapi memang kita punya gelar doktor atau profesor, itu biasa. Sama juga dengan Andre Gurutta Kiai Haji Abdurrahman Ambodalle, dia tidak punya pendidikan formal yang tinggi. Dia hanya madrasah sanawiyah, tapi menulis buku kitab sebanyak 40 judul. Salah satu judul kitabnya adalah Mursyidut Thullab, dan melahirkan banyak sekali profesor, tapi dia hanya madrasahnya sanawiyah. Sama juga beliau telah menulis buku tentang banyak tokoh. Salah satu diantaranya adalah Andre Gurutta Kiai Haji Abdurrahman Ambodalle yang ditulis oleh Nasaruddin, tetapi beliau yang membuat sampulnya, Bay, yang ditulis Nasaruddin sebagai editor dia. Beliau ini sebagai editor, dan beliau adalah saat ini memimpin pondok pesantren juga di Pulau Madura, tepatnya di Batam, di Yogyakarta. Mohon maaf, di Yogyakarta, pondok pesantren yang berbasis budaya. Pesantren budaya. Iya, pesantren budaya Ilmu Giri. Nah, dan beliau juga membina di pondok-pondok pesantren. Kalau kami beliau punya murid di seluruh dunia, sebagian di luar Indonesia. Di seluruh Indonesia, sebagian di luar Indonesia. Beliau punya murid di Malaysia, di Al-Azhar, di Mesir, di Saudi Arabia. Wah. Dan beliau ini kita harus bangga masih bisa berjumpa dengan beliau dengan usia begini. Beliau ini banyak menulis puisi, ya, dan beliau ini dikenal sebagai dia salah satu pembaca puisi terbaik se-Asia Tenggara. Kalau kita mendapatkan berkah, berarti dia mau baca puisi juga sebentar. Amin ya, mudah-mudahan, karena beliau adalah pembaca puisi dan penulis puisi. Dan beliau banyak sekali menulis. Beliau juga sebagai pelukis. Ya. Salah satu yang pernah banyak sekali orang yang sudah dilukis,
Salah satu yang pernah dilukis adalah istri saya. Saya hanya dibuat sketsa saja. Jadi dia buat sketsa tentang wajah saya. Itu juga sudah pernah dilakukan. Ini Masya Allah. Saya tidak usah terlalu lama menyampaikan pengantar ini, tapi kita bangga punya beliau, menjadi milik kita semua, punya anak-anak beliau. Mudah-mudahan kelak nanti di dalam syurga kita bersama dengan beliau. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira cukup sekian burung Papua, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Tsumma Allahul muwaffiq ila qamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ngaji sastra dan budaya pesantren bersama Kiai Haji Dezawawi Imron selaku sastrawan Sufis Asia Tenggara dan budayawan Madura. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Salatan tufarriju biha anna ma nahnu fihi min umuri dinina wa dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Yang tercinta Kiai Haji Junaidi, jadi walaupun kiai tapi beliau ini murid saya ya. Ananda Ridwan Hilal ya. Dia ini murid utamanya Cak Nun, MH Ainun Najib, tapi anak angkat saya ya. Kemudian yang kanan saya belum kenal namanya, Ustadz siapa, Kiai siapa ini? Siapa namanya? Lengkapnya? Muhammad. Ya, Ustadz Syarif dan Ananda Anandi yang tercinta. Tadi disebut saya penyair. Betul adik-adik ya. Tapi saya punya gangguan, mata kiri saya tidak bagus ya. Jadi adik-adik yang ganteng tidak kelihatan gantengnya. Saya mau operasi. Adik-adik yang cantik, ustazah yang cantik, tidak kelihatan cantiknya. Tapi itu tidak penting. Penting di dunia, tapi jelek di akhirat. Milih cantik di mana? Kalau bisa ya cantik di dunia dan di akhirat ya. Kalau sama-sama milih. Kalau saya dengar dulu, kalau saya kan sudah tidak ganteng lagi ini, sudah peot ya. Jadi kalau bertanya kepadamu, apa bedanya kamu dengan Garuda? Tahu? Bedanya kamu dengan Garuda tahu? Ingin tahu? Kalau Garuda cukup di dadaku, tapi kamu yang dalam hatiku. Halo, dengar. Ada murid man kelas 1. Ngacung tangannya. Anak man yang kelas 1. Aliyah kelas 1. Sudah? Turunkan tanganmu. Di situ ada buku diberi oleh pemerintah, namanya Cerdas-Cerdas Bahasa dan Sastra Indonesia. Ada?
Belum dibagiin. Oh. Di buku itu di halaman 172 ada puisinya anaknya ibu saya. Ada fotonya ibu saya. 5 tahun yang lalu saya ke Mankanang. Ya, bukan Manlampa. Manlampa, di situ sudah ada buku itu. Kok terlambat ini? Ya, sudah ada. Ya sudah. Tapi Anda ingin tersenyum, ya. Jadi kalau ketemu saya ini adik-adik, kata orang Jawa Gunawan. Tahu Gunawan? Kalau dibuka kepala, gundul tapi menawan. Lagi ada kayu dari Kalimantan namanya eboni. Jadi mau beli kayu eboni. Aku tersinggung kalau mendengar kata eboni itu. Sebab kayaknya ngejek aku dan ngenyek aku, membuli aku eboni itu. Apa kepanjangannya eboni? Ingin tahu? Ada yang tahu? Botak nih ye. Sekarang bercanda. Tolong ada ustadz yang bertugas di belakang. Kalau ada anak ngomong sendiri keluarkan aja. Tidak ada gunanya. Saya tidak ingin bertemu mereka. Saya disiplin. Kalau ada anak yang mau ngomong sendiri, baik laki-laki dan perempuan, bukan murid saya, keluar dari ruang ini. Karena saya di sini ditunjuk, dilantik untuk menjadi ustadz Arisalah. Bukan hanya sekolahnya, saya termasuk pesantrennya. Ya. Jadi ada yang mau ngomong sendiri? Adik-adik, nikmatnya menjadi orang yang mencintai Rasulullah. Dengan mencintai Rasulullah, kamu gampang untuk bertemu Allah. Disinilah kamu bertemu Allah. Dikirim oleh orang tuanya untuk kenal kepada Allah, kenal kepada Rasul. Masa pengeras suara takut sama hujan? Jadi kamu di pesantren ini akan diperkenalkan dengan yang mengurusi nafas kamu, yang mengurusi detak jantung kamu, yang mengurusi kenyang dan laparnya kamu, yang mengurusi sungai tempat kamu mandi, yang mengurusi air tempat kamu minum. Siapa itu? Itu bagus. Jadi kenal dengan Allah bukan melalui Google, bukan melalui YouTube, tapi kenal kepada Allah melalui ulama, melalui kiai, melalui ustadz, melalui ulama, melalui tabi'in, melalui tabi'in, melalui para sahabat, melalui Rasulullah, kemudian kenal kepada Allah. Dan untuk itu kita bersujud, untuk itu kita bersembah, yang menyembah Allah yang menciptakan alam semesta. Melalui siapa? Melalui melalui
melalui ulah, melalui tabi'in tabi, melalui tabi, melalui sahab, melalui rasulullah. Jadi ilmu kita itu bukan mendapatkan di jalan, di langgar atau di sungai. Ilmunya kita berasal dari ahli waris Nabi, namanya ulama. Ulama ahli waris, al ulama'u warasatul. Boleh. Jadi itu ada lagunya. Kenapa bintang jumlahnya banyak, yang 9 terang sekali. Kenapa kita ikut ulama? Karena ulama ahli waris Nabi. Sholatullah. Syaratnya menjadi santri, usahakan hatinya bersih. Jangan benci kepada teman, jangan benci kepada guru, jangan benci kepada orang tua. Semuanya dihormat dengan baik. Karena kita hidup di dunia hanya sebentar. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia satu saat kita akan Nah itu, dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat kita meninggal. Karena itu ingat. Pantun yang bunyinya, berenang-renang jangan ke hulu, air coklat di sela batu. Bersenang-senang jangan terlalu, nasib di akhirat belumlah tentu. Saya ulang sekali lagi, berenang-renang jangan ke hulu, air coklat di sela batu. Bersenang-senang jangan terlalu, nasib di akhirat belumlah tentu. Tadi disebutkan dunia adalah tempat meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap kita akan, ada yang tetap hidup di sini. Ada. Walaupun presiden ada yang akan hidup. Walaupun guruta ada yang Cek. kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap orang yang bernafas akan, tapi ada mati yang beruntung, ada mati yang tidak beruntung. Ada mati yang tidak jumpa bapaknya, tidak jumpa gurunya, tidak jumpa temannya, hanya berjumpa dengan kobaran api neraka. Ingin ketemu dengan siapa kamu? Bapak, ibu. Ingin ketemu guru, ustadz, dan kiai. Karena itu tunduklah kepada kiai, ikutlah kepada kiai, hormatlah kepada guru. Dan kalau kita hormat kepada guru, kita akan disayangi oleh guru. Betul?
Di era sekarang, walaupun guru tidak boleh mukul seenaknya kepada santri, ya. Di era sekarang, makan di Jawa, di Sumatera diperkarakan. Di Arisalah ada guru yang dituntut karena mukul santri, ada? Alhamdulillah. Karena apa? Karena di Arisalah ada kata-kata yang bunyinya buah kemumu, buah tomat. Buah kemumu, buah tomat. Di atas nyiru coba letakkan. Kalau ilmu ingin manfaat, hormati guru sebagai pahlawan. Jadi yang namanya guru, ustadz, kiai adalah pahlawan. Yang kamu tidak bisa syahadat, tahu syahadat, tidak bisa at-tahiyatul, Anda bisa berat-tahiyatul. Yang tidak bisa sami Allahu liman hamidah, bisa sami Allahu liman hamidah karena berkatnya guru. Jadi bukan menyanyi, yang namanya guru pahlawan tanpa tanda jasa katanya, ya. Kok guru pahlawan tanpa tanda jasa? Di pesantrenku, ya, itu tidak ada lagu. Jangan nyanyikan itu. Guru pahlawan yang harus diberi tanda jasa. Bukan guru tanpa tanda jasa. Guru ini adalah perlu diberi tanda jasa. Yang hormat kepada gurunya, dia insya Allah akan menjadi anak yang sukses, baik di dunia maupun di akhirat. Yang diperintahkan kepada kamu apa oleh guru? Bagus, ternyata cerdas, belajar ya. Yang tidak belajar akan menjadi orang yang BODO. Apa? Jadi hanya makan ke pesantren. Ya, hanya makan. Itu anak yang tidak mau belajar, yang malas belajar, tidak menghormati pelajaran yang diajarkan oleh guru. Anak itu tanda-tanda bodoh dan tidak akan sukses nanti setelah dewasa. Bahaya orang yang berani kepada guru, tidak taat kepada guru. Karena di dalam agama Rasulullah bersabda, kun aliman wala takun jahilan. Jadilah kamu orang yang pandai, orang yang cerdas, jangan menjadi orang yang bodoh. Jadi bodoh ini oleh Rasulullah dilarang atau tidak? Dilarang. Dan orang yang tidak belajar itu berarti tidak taat kepada guru, tidak taat kepada ulama, tidak taat kepada sahabat, dan tidak taat kepada Rasulullah. Kalau belajar adik-adik, semoga kalau perlu Presiden Republik Indonesia tahun 2070 anak Arisalah nanti. Amin. Kalau Allah menghendaki, siapa yang menghalang-halangi kamu jadi presiden? Kalau kamu rajin belajar, siapa yang menghalang-halangi kamu menjadi gubernur? Siapa yang menghalangi Allah? Tidak? Ya, di Indonesia ini ada teman saya perempuan itu tidak cantik. Artinya biasa-biasalah, biasa. Tidak terlalu cantik gitu. Apalagi akan menjadi rebutan, tidak ya, tidak cantik. Tapi karena hatinya bersih, taat kepada guru, taat kepada ulama, hormat kepada orang banyak, terpilih sebagai gubernur.
Jadi walaupun cantik, jangan terlalu bangga ya kan. Ada orang terlalu cantik. Ada spion sepeda motor, dilihat wajahnya dulu. Oh lipstikku belum luntur. Lihat ke sana lagi ada kaca ya nih. Masih lihat dulu. Oh bedakku masih ada. Kadang-kadang sambil bertamu dia, sambil mengeluarkan kaca. Ya, saya kan sering berkumpul dengan gitu, mengeluarkan kaca dan dioles lagi. Ya, untuk apa? Adik-adik, Rasulullah jangan dibikin bingung nanti. Rasulullah tidak akan bingung mencari umatnya. Kalau umat itu wuduknya bagus seperti Sulam, Safinah, dan Fathul Qorib. Karena itu wuduk yang benar dari pentilnya telinga yang kanan ke pentilnya telinga yang kiri. Itu harus puasa ini. Sampai dagu. Ada yang hanya wuduk hanya di sini saja. Ya. Tapi yang benar-benar wuduknya bagus kamu. Sampai tidak lupa ketika membasuh kaki, telapak kakinya tetap kena air. Yang tidak kena air bukan umatnya Rasulullah yang benar. Jadi yang namanya kitab Safinah, kitab Sulamut Taufik, ada pakai Sulamut Taufik, dan Fathul Qorib, itu kitab yang sangat tuh. Pengajian saya tidak ada yang tinggi-tinggi, ya. Tapi menguatkan apa yang dipelajarkan di Ar-Risalah ini harus diikuti dengan benar supaya wajahmu nanti. Termasuk membasuh tangan, sikutnya, ujung sikutnya diusahakan basah dengan air. Ya, tuh. Itu adik-adik, Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, wahai Rasul, gimana sampean nanti mencari umatnya yang baik, gimana caranya? Rasulullah menjawab gampang. Gimana? Umpamanya semua ada sapi jumlahnya 100 juta, semuanya hitam, tapi ada yang kepalanya putih. Yang kepalanya putih itu ibarat manusia yang berwudu. Sulit Nabi mencari atau enggak? Hah? Makanya wuduknya jangan main-main kamu. Lebih-lebih kalau subuh sambil ngantuk berwuduk itu yang benar, ya. Siapa namanya? Ya. Baik-baiklah kayak Tahir, kayak siapa? Kifli, kalau Sunarwi, karena kayak ada yang namanya Bedu Amang di sini, enggak ada. Kayak Sunarti ada. Enggak ada. Siti ada. Marwani ada. Zainab ada. Aisyah ada. Aisyah nanti tolong jumpaiku, salam dengan aku ya. Karena menurut aku, dengarkan adik, menurut aku semua kamu yang wuduknya baik adalah Aisyah. Ayo, seneng ketemu Pak Zawawi atau enggak? Ya, Pak Zawawi katanya penyair terbaik se-Asia Tenggara. Sampai diundang ke Belanda, ya. Pernah ke Mesir, pernah ke Libanon, pernah ke Bangladesh, ke Malaysia, ya, ke mana? Singapura, ke Brunei, ke Kabalangang. Gini anak-anak ya.
Jadi adik-adik sekalian, kalau mau menjadi muridku, muridnya Ustadz Junaidi, muridnya Ustadzah siapa ini? Yang di depannya ada barungkoknya ini siapa? Ustadzah siapa? Ya, tidak boleh membenci guru. Ya. Dengan demikian menjadi hati, menjaga hati yang bersih. Jangan sampai punya benci kepada siapapun. Ya. Jadi komando dari guru agar kamu menjadi anak yang cerdas itu disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam madahnya, bahayanya anak yang tidak belajar. Imam Syafi'i mengatakan anak-anak yang malas belajar, anak-anak yang malas tidur pagi, anak-anak yang terlambat sholat subuhnya, ya kan ada di pondok. Anak-anak yang terlambat sholat subuhnya, laki atau perempuan, bahaya. Menurut Imam Syafi'i, anak yang terlambat sholat subuhnya, anak yang suka tidur, anak yang suka makan melulu, jajan melulu, kemudian terlambat sholat subuh dan malas belajar, tidak ikut perintah guru untuk belajar, karena perintah guru yang pertama adalah belajar. Anak yang tidak belajar itu, anak yang tidak mau belajar itu, kata Imam Syafi'i dalam madahnya, wa man fatahu ta'lim inda syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Kalau ada anak malas belajar waktu mudanya, angkatlah takbir 4 kali sebagai sholat jenazah untuk kematiannya. Jadi seandainya Imam Syafi'i ada, ya, anak-anak yang malas belajar itu suruh salatkan saja, tanam saja. Jadi itu anak yang tidak belajar sebenarnya bukan anak bapaknya, bukan anak ibunya, bukan murid gurunya. Kalau dia santri, dia hanya ngampung makan dan ngampung tidur di pesantren. Betul? Bukan betul, salah itu anak. Salah ya anak yang terlambat salat subuh, betul? Makan melulu, betul? Habis subuh maka tidur lagi, betul? Kata Imam Syafi'i, al-jahiluna famauta qabla mautihim. Orang yang bodoh karena malas belajar, dia sudah mati sebelum dikuburkan. Tapi wal alimuna wa immatu fa ahya'u. Orang yang pandai dan berilmu, orang pandai dan berilmu karena ilmunya dilaksanakan, dipelajari oleh santrinya, walaupun beliau sudah mati, tapi beliau tetap. Buktinya kemarin Andre Guru Tambodale, ya, sudah wafat tahun 96. Berapa tahun ke sekarang? 96, 29 November 96. Ya, berapa tahun ke sekarang? 30 tahun. Sudah 29 tahun beliau sudah meninggal, beliau sudah dimakamkan, tapi kemarin diingat-ingat jasanya, diingat-ingat ilmunya, ya, diingat-ingat ilmunya. Karena menjadi orang yang pandai, menjadi orang yang alim. Jadi di antara kamu, baik laki dan perempuan, semoga ada murid-muridku ini yang menjadi orang alim. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak yang pandai karena terlalu pandai kemudian sombong, merasa lebih hebat dari gurunya. Tidak benar. Harus tetap tawadu, rendah hati, memuliakan guru. Orang yang memuliakan guru itu masa depannya, hari esoknya akan dibantu oleh Allah sesuai dengan pangestu dan hormat kepada gurunya, diberi hidup hormat sesuai hormatnya kepada guru. Setuju? Tapi jangan lupa adik-adik ya, selain baca kitab, banyak juga membaca Al-Quran. Itu kitab tersuci di dunia. Tidak ada yang lebih hebat dari Quran. Cari puisi yang baik seperti Quran, nggak ada. Coba. Allah berfirman, was-samaa'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq an-najmu tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa khuliqa mimma indafiq yakhruju min bayni sulbi wat taraib. Jadi coba ada ip. Terjemahan yang ada di kalangan umat orang awam, terjemahannya biasa-biasa. Demi langit dan bintang Tariq. Tahukah kamu apa bintang Tariq? Ialah bintang yang bercahaya di malam hari. Tapi kalau terjemahan ini dilakukan oleh sastrawan dan intelektual, perlu terjemahan yang indah. Karena Al-Quran maha indah, terjemahannya diusahakan juga menjadi bahasa yang indah. Kalau terjemahannya begini anak. Was-samaa'i wat-thariq, demi langit dan kejora malam. Tahukah kamu apakah kejora malam? Ialah bintang yang menembus kelam. Jika setiap yang bernyawa merasa ada penjaganya, baiklah manusia itu berpikir dari apa ia diciptakannya. Manusia diciptakan dari air lata yang mengalir antara sela iga dan tulang dada. Setuju? Sedikit yang setuju, Ustaz. Setuju? Kalau ingin setuju, apa bedanya kamu dengan hujan? Yuk. Tahu bedanya kamu dengan hujan? Kalau hujan hanya meresap ke dalam bumi, tapi kamu yang meresap ke dalam hatiku dan sekujur tubuhku. Nah itu sastra. Ya Quran banyak kalimat yang indah-indah seperti itu. Sekarang dulu saya pernah mengajarkan sholawat di sini. Pernah. Itu enggak? Sudah lupa. Ya barangkali ada yang ingat, ada puisi sholawat kepada Nabi Madein. Apa artinya Madein? Hah? Madein Zawawi Imron. Jadi yang ngarang puisinya saya, adik-adik ya.
Bunyinya begini. Ikut pelan-pelan ya, ikut dulu. Ya Nabi salam padamu. Yuk. Ya Rasul salam padamu. Kekasih salam padamu. Sholawat selalu untukmu. Saya coba lagukan ya. Cocok atau enggak ya? Dengarkan dulu, jangan ikut. Ya Nabi salam padamu. Ya Rasul salam padamu. Kekasih salam padamu. Sholawat selalu untukmu. Setuju? Sekarang ikut pelan-pelan. Kalau 3 kali insya Allah bisa. Mohon kepada Allah, tolong murid-murid saya, laki perempuan di Arisalah ini, ya Allah, mohon dicerdaskan, diajari 3 kali sudah bisa. Ya, pelan-pelan yang ingin ikut ya. Nanti tagnya saya berikan sama Ustadz Junaidi dan Ustadz Syarif ya. Ikut pelan-pelan. Ya Nabi terlalu keras kamu, seperti berbisik. Ya Nabi salam itu dulu, ikut saya dulu. Kalau tidak ikut gurunya kamu ya tidak karuan nanti lagunya. Ikut saya pelan-pelan dulu. Ya Nabi salam padamu. Ya Rasul salam padamu. Kekasih salam padamu. Sholawat selalu untukmu. Bagus? Yang bagus siapa? Yang bagus yang menyanyi. Tapi catatan anak-anak, kita membaca sholawat ini walaupun dinyanyikan tidak berniat menyanyi, tapi berniat berzikir. Ya, yuk pelan-pelan agak ditingkatkan lagi. Ya Nabi salam padamu. Ya Rasul salam padamu. Lihat jam. Kekasih salam padamu. Sholawat selalu untukmu. Sudah benar Ustadz. Gimana? Diajar 2 kali kok sudah bisa. Ya. Itu adik-adik, percayalah kamu kalau cinta sama guru. Cinta sama guru atau enggak? Yang tidak cinta kepada guru silakan keluar. Tapi ku maafkan, duduk lagi di situ. Ya, ya. Yuk lagi, nanti gantian dengan saya dan menyanyi bersama dengan saya nanti, berzikir bersama. Ya Nabi salam padamu. Ya Rasul salam padamu. Kekasih salam padamu. Sholawat selalu untukmu. Sudah berapa kali ini? 3 kali ya? Karena 3 kali aku minta hadiah, mau minum dulu. Alhamdulillah. Yang ingin minum, pergi ke dapur sana minum kamu.
Yuk, sekarang jadinya ya berzikir ya. Gantian dengan saya, kita, saya, kita, saya, kita. Saya dulu. Usahakan dengan hati yang bersih dan hati yang cinta kepada Rasulullah. Dan hati yang tidak cinta kepada Rasulullah, baca zikir sholawat, ya kurang ada gunanya. Tetap ada gunanya tapi kurang gunanya ya. Sekarang ingin yang ada gunanya atau yang enggak? Yang dicintai oleh Rasulullah apa enggak? Yang dicari oleh Rasulullah apa enggak? Tapi yang tidak hormat kepada guru, dia terhalang untuk bertemu Rasulullah. Hormati guru dulu. Saya dulu, saya ikut. Ya Nabi, salam padamu. Ya, saya selesaikan dulu. Ya Nabi, salam padamu. Ya Rasul, salam padamu. Kekasih, salam padamu. Sholawat selalu untukmu. Apa kata ini? Di telepon aja. Sudah. Kalau cinta kepada Nabi, baca sholawat kepada Nabi. Kalau Allah tak ngutus Nabi, gelaplah jiwa, gelaplah hati. Ya. Nabi Muhammad utusan ilahi, wajahnya jernih berseri-seri. Kalau tersenyum bertemu insan, terhapus sedih dan kesusahan. Anak-anak senang ngungkuin ya betul. Anak-anak senang betul. Hah? Akhlak Nabi bagai bunga-bungaan, harum semerbak tiada tandingan. Wahai Nabi, wahai junjungan, kami senang mengikut Tuhan. Biar tidak terlalu capek saya. 10 menit lagi biar saya tidak terlalu capek. Ini yang terakhir. Ini yang terbagus. Yang mengendakan terbagus saya. Tapi adik-adik, puisi ini sudah ditasheh
oleh Kiai Haji Mustafa Bisri, ya, bahwa puisi ini layak untuk di-Indonesiakan, ya, dikirimkan. Yang terakhir, ya. Ya Allah ilahi Rabbi, kami mohon sepenuh hati, di alam akhirat nanti izinkan kami bertemu Nabi. Ya Allah salam padamu, ya Rasul salam padamu. Yang terakhir ini latihan dulu, nantinya zikir 3 kali, ya. Ya Allah ilahi Rabbi, kami mohon sepenuh hati, ada. Sebentar, saya ingat dulu. Ya Allah ilahi. Di alam akhirat nanti. Ada sisa yang ingat kayaknya. Izinkan kami bertemu Nabi. Pelan-pelan dulu, saya dulu, kemudian baru setelah saya Anda ikut, ya. Saya dulu. Ya Allah ilahi Rabbi, kami mohon sepenuh hati, di alam akhirat nanti izinkan kami bertemu Nabi. Yuk 3 kali. Ya Allah ilahi Rabbi, kami mohon sepenuh hati, di alam akhirat nanti izinkan kami bertemu Nabi. 2. Ya Allah ilahi, yang khusyuk, kami mohon sepenuh hati, di alam akhirat nanti izinkan kami bertemu Nabi. Ya Allah ilahi Rabbi, kami mohon sepenuh hati, di alam akhirat nanti izinkan kami bertemu Nabi. Senang banget aku punya murid cerdas, diajari, ya. Nanti tagnya tolong di fotokopi. Yang terakhir, hormat pada guru sudah? Rajin belajar sudah? Ngantuk? Tidak. Yang terakhir, pantunnya begini, adik, ya. Buah mentimun, buah labu. Buah yang merah namanya saga. Mencium tangannya ayah dan ibu, akan terasa harumnya sorga. Tolong, kalau liburan, kalau Jumat, bapak ibumu ada yang pergi ke sini, ada yang datang. Hari Minggu, cium tangannya ibu, ya, yang melahirkan kamu,
Yang mengandung kamu ibu selama berapa? Kamu bisa makan sendiri? Yang mandikan kamu siapa? Kamu bisa mandi sendiri? Yang memandikan kamu siapa? Sampai sekarang umur 15, umur 20, yang ngasih makan dari rumah ngirim siapa? Ibu dan bapak, ya. Makanya anak yang berani kepada ibunya musuhnya Allah. Anak yang berani kepada orang tuanya musuhnya Allah. Ada anak ingin HP, menangis kepada bapak dan ibunya sampai ibunya berhutang. Nah, itu bukan anak yang baik. Tidak punya HP, tidak apa-apa. Nah, saya terakhir, saya ini sekolah SD, SR 6 tahun, ya. Kemudian mondok 18 bulan, 1 tahun setengah, ya. Sampai Safina, Fathul Karib saya ngaji sendiri, ya. Kemudian diminta mengajar di sebuah madrasah setelah mondok 18 bulan. Ngajar saya, ngajar kelas 1, kelas 2, Ustaz. Ibtidaiyah, guru ibtidaiyah. Kemudian terus mengajar, tapi terus belajar menulis puisi. Terus menulis puisi, dan puisi itu menang se-Indonesia. Coba. Jadi anak SD nulis puisi menang se-Indonesia. Maka diundanglah yang namanya Zawawi Imron ke Jakarta, pakai sepatu tapi pinjam kepada teman. Dari mana dapat sepatu? Saya miskin, ya. Kemudian tahun 82 diundang lagi ke Jakarta, adik-adik, ya. Saya menulis puisi Bulan Tertusuk Ilalang. Itu jadi puisi terbaik tahun 82, ya. Ya, tahun 95 saya juara menulis puisi nasional juga. Buku puisi. Tahun 90 menulis puisi nasional. Tahun 95 mendapat hadiah penulisan puisi 50 tahun kemerdekaan RI, ya. Tahun 2010 menjadi penyair terbaik Majelis Asia Tenggara di Malaysia. 2012 menjadi penulis puisi terbaik The Southeast Asia Right Award, penulisan puisi terbaik, ya. Barusan masih dapat, adik-adik. Jadi kalau jujur, ya, saya Bulan Tertusuk Ilalang yang 82 itu, Ustaz, ditulis tahun 79, ya. Itu dapat hadiah lagi. Puisi itu besarnya 250 juta rupiah. Ya. Saya kira kalau di Madura untuk mendirikan 285 juta, mau bikin madrasah 2 kelas cukup kan? 3 kelas cukup kan? Ya, itu adik-adik, ya. Karena itu jangan sombong, ya. Jangan sombong. Jadi begitu saya untuk tidak sombong, saya ditanyakan, apa resepnya Zawawi Imron bisa menjadi penyair terbaik Asia Tenggara? Apa jawab saya? Ingin tahu? Itu yang nulis puisi yang menang bukan Zawawi Imron. Siapa? Anaknya ibu dan bapak saya. Dan ternyata ada yang lebih senang dari saya, adik-adik. Karena bapak dan ibu sudah wafat, ya, mungkin senang. Yang paling senang ada dapat hadiah itu. Ingin tahu siapa? Yuk ditebak.
Siapa yo? Yo Ustadz nebak juga ndak bisa. Pasti salah. Ustadz siapa? Hah? Syarif ndak bisa. Ingin tahu siapa yang paling senang? Ingin tahu? Kekasih saya atau istri saya? Yang kalau mau pamit, mau pamit kepada istri saya, mau ke Belanda, mau kemana, mau ke Jakarta, saya pamit istriku. Kalau mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran. Kalau senyummu istriku selalu mekar laksana bunga melati dalam hatiku, jangan larang aku tetap setia, hormat dan rindu padamu. Adik-adik, sewaktu-waktu, semua ini murid saya atau enggak? Seminggu sekali kek. Minta puisi ibu ini, yang minta bukan kamu, yang minta Ustadz Junaidi. Kamu minta juga ya? Kalau tidak, aku mau ke kamar biar Ustadz Junaidi seorang dengan Ustadz Syarif yang dengar. Adik-adik ingin dengar puisiku ya? Ya apa anaknya ibu saya itu kalau baca puisi? Ingat dulu, boleh merekam, tapi rekamannya tidak boleh dipegang oleh tangan, letakkan, biar suaranya aja. Persembahan untuk Ari Salah. Lagunya tadi tag-nya perlu atau enggak? Nanti ada Pak, sudah ada. Ada sama ada. Saya mohon ketika saya baca puisi, Anda masing-masing ingat Allah dan ingat ibunya. Bahwa tidak ada perempuan yang lebih cantik dari ibu kita. Betul? Ibu. Ibu, kalau aku merantau lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama reranting. Hanya mata air matamu ibu yang tetap lancar mengalir. Kalau aku merantau, sedap kopior susumu dan ronta kenakalanku. Di hati ada mayang siwalan memutikkan sari-sari kerinduan. Karena hutangku padamu ibu tidak kuasa ku bayar. Hutangku padamu ibu tidak kuasa ku bayar. Hutangku padamu ibu tidak kuasa ku bayar. Ibu adalah gua pertapaanku. Dan ibulah yang meletakkan aku di sini saat bunga kembang menyemerbak bau sayang. Ibu menunjuk ke langit. Kemudian ke bumi, aku mengangguk meskipun kurang mengerti. Ibu, kalau kasihmu ibarat samudra sempit lautan teduh, tempatku mandi, mencuci lumut pada diri, tempatku berlayar, menebar pukat dan melempar sauh. Lokan-lokan, mutiara dan kembang laut semua bagiku. Ibu, kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, namamu ibu yang akan kusebut paling dahulu. Lantaran aku tahu engkau ibu dan aku anakmu. Kalau aku berlayar, lalu datang angin sakal, Tuhan yang ibu tunjukkan, sudah ku kenal. Ibulah itu, bidadari yang berselendang biang lala,
sesekali datang padaku, menyuruhku menulis langit biru dengan sajakku. Selesai. Anak-anakku yang tercinta, aku ini ditunggu ceramah seperti ini di Unasman, sekarang juga. Jadi mohon maaf, tentunya semua laki perempuan ingin salaman ya. Tidak usah salaman ya, salam di hati, aku sayang kamu ya. Ya, tidak usah salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh Kiai Haji Dezawawi Imron. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Doa semua adik-adik saling berfatihah ya. Aku untuk kamu, kamu untuk abah ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siapa yang namanya Aisyah yang sesungguhnya maju ke depan salaman dengan aku. Mewakili yang lain. Ya, mewakili yang lain. Yo Aisyah. Mana? Itu juga sana, dua. Halo, aku salaman dengan Aisyah, tapi hakikatnya salaman dengan kamu semua. Yang laki-laki salahnya sendiri, kenapa tidak bernama Aisyah? Tapi seorang saja yang agak di depan yang namanya Muhammad siapa? Pergi. Adik-adikku, ya anak-anakku, jejakku ku tinggal di sini. Jejakku ku tinggal di sini, tapi senyummu ku bawa pergi. Waktu ini tadi banyak yang nangis. Iya, ada. Ada.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات حبيته بيني وبين نفسي وما قلتلوش عاللي في نفسي، معرفش ايه يحصل لي انا بشوف ما بقتش عارفة اقوله ايه، معرفش ليه خبيت عليه، بضعف قوي وانا جنبه وبسلم عليه. كل حبي يا قلبي ليك انت اغلى